Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di chapter 18 di part yang kedua. Oke, next kita akan bahas mengenai computing the tax base. Jadi gimana sih cara menghitung nilai pajak dari seseorang. Nah, oke, untuk menghitung tax base, nah ini tuh dicontohkan di sini perhitungan itu pakai PPh ya. Jadi basis utamanya pendapatan yang diperoleh seseorang. Oke. Jadi tahapnya ini yang pertama itu kita itu harus menentukan yang namanya ini gross income. Nah, gross income ini dia itu pendapatan kotor lah bisa dibilang gitu. Jadi dia ini gross income ini pendapatan kotor yang dimana dia itu belum dikurangi sama deduction, belum dikurangi sama pengurangan yang ada. Nah, terus yang selanjutnya kita harus menemukan yang namanya adjusted gross income. Nah, nanti jadi gross income-nya ini akan disesuaikan nih, disesuaikan dengan beberapa potongan yang bisa dikeluarkan dari pajak. Oke, nah terus yang ketiga di sini taxable income. Nah, setelah nanti disesuaikan, itu kita akan bisa dapat yang namanya taxable income. Nah, jadi pendapatan yang bisa dikenain pajak dari seseorang. Gitu ya. Selanjutnya di sini computing the tax base. Oke, di sini beberapa jenis pengurangan gross income. Nah, tadi kan kita balik dulu sebentar. Nah, tadi kan gross income kan. Gross income nanti dikurangin dengan pengurang yang ada, dikurangi dengan deduction. And then kita akan dapat yang namanya adjusted gross income. Oke. Nah, pengurangannya itu apa aja? Adjustmentnya itu apa aja? Yaitu ini. Semua hal yang ada di sini nih. Ya, contoh misalnya di sini kayak apa tuh? Ada retirement saving, iuran untuk pensiun ya kan dipotong nanti, terus ada health insurance tuh ya kan, ini retirement saving, terus ada health insurance juga, terus apa lagi kayak di sini ada expense juga lah ya. Itulah pokoknya intinya di sini tuh pengurangan yang itu tadi untuk mengurangi yang namanya gross income, pendapatan kotor kita. Nah, selanjutnya to from AGI ini adjusted gross income ya, adjusted gross income. Nah, jadi gross income itu tadi itu tuh bisa kita sesuaikan lagi berdasarkan exemption ya and deduction. Nah, jadi exemption and deduction ini itu apa sih? Nah, jadi exemption ini ya, pertama the first one, exemption. Exemption ini an amount taxpayer subtracts from AGI from dependent household members. Oke. Jadi exemption ini dia itu kayak bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nah, kalau di Indonesia ini di sini namanya itu PTKP, ya kan? Yang dimana PTKP itu nanti, kalau di Indo ya, nih Indo nih, di Indo nih. Di Indo itu dikenal dengan yang namanya PTKP. PTKP. Ulangin lagi ya. Jadi exemption ini dia itu bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Oke? Kalau di Indonesia itu ibaratnya sama kayak halnya PTKP. Nah, yang dimana PTKP ini nanti dia itu kan dependent household members ya kan, ditentukan oleh jumlah keluarganya ya kan, oleh jumlah keluarganya, oleh anaknya, dia itu kawin atau tidak kawin ya, ditentukan oleh hal seperti itu. Kalau di sana itu namanya exemption, kalau di Indonesia itu namanya PTKP gitu. Nah, terus yang kedua ini ada yang namanya deduction. Nah, deduction ini itu ada dua jenisnya. Nah, seseorang ya di sana di US itu mereka itu bisa pilih nih di antara kedua ini, bisa pilih salah satu. Jadi kan pertama gimana ya, jadi kan di sana itu buat milih ini itu tuh bukan ditentukan oleh yang pemungut pajaknya. Untuk yang ini ya, untuk deductionnya ini ditentukan oleh dia sendiri. Jadi dia ngitung sendiri kira-kira antara standar deduction atau itemized deduction ini tuh mana sih yang lebih menguntungkan buat si pembayar pajak itu gitu loh. Buat wajib pajak itu mana sih yang lebih menguntungkan. Jadi dia itu boleh milih salah satu nih, dia mau standar atau mau itemized ya. Jadi gitu. Nah, standar ini kayak gimana? Jadi standar ini dia itu ditentukan a fixed deduction that a taxpayer can take. Nah, jadi nggak ada pengertian lebih lanjutnya lagi ya. Jadi di standard deduction ini dia itu ditentukan oleh jumlah anggota keluarganya. Nah, terus itemized deduction, taxpayer deducts all qualifying expenses. Itemized deduction ini dia itu jadi ada beberapa item yang bisa dikeluarkan dari kewajiban pajak. Contohnya nih, misal ketika
dia ada bencana alam, ketika dia ada bencana misal, nah ketika dia ada bencana, dia itu bisa mengurangkan biaya pemulihan untuk bencana itu tadi sebagai deduction. Atau misalnya ketika ada donasi yang dilakukan oleh seseorang, sehingga nilai donasi tersebut itu bisa dikurangkan dari nilai penghasilan kena pajaknya gitu. Jadi donasi itu kan tadi kan bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya. Nah jadi nantinya itu nilai penghasilan kena pajak itu akan berkurang sebesar nilai donasi itu tadi. Atau dengan kata lain, penghasilan kotor itu dikurangi dengan PTKP lah gitu bisa dibilang. Dan nilai donasi itu tadi. Jadi untuk kasus di negara kita itu itemized deduction itu contohnya itu kayak misalnya zakat yang pernah dikeluarkan bisa digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Itu kasus di negara kita itu kalau nggak salah dulu pernah ada hal gitu ya. Ada zakat yang pernah dikeluarkan. Nah itu tuh zakat yang kita keluarkan itu kayak bisa jadi pengurang pendapatan kena pajak kita itu loh. Jadi gitu ya. Oh ya untuk yang standard deduction untuk ini kan keduanya dia kan boleh milih salah satu nih ya. Dia boleh milih salah satu, entah itu standard deduction atau itemized deduction. Nah dia itu kan perhitungannya kan dilakukan sendiri kan. Nah terus nanti akan diverifikasi juga. Walaupun dia perhitungan yang lakukan sendiri, nanti akan diverifikasi juga seperti apa gitu ya. Selanjutnya deductible expenses include. Oke. Computing tax base ini masih sama. Nah nih deductible expense ya di sini ya bisa dibaca lah ini apa aja lah ya. Medical and dental expenses exceeding 7.5% of RG, other pay taxes, interest paid on investment and home mortgage, give to charity, casualty and death loss, unreimbursed employee expenses. Nah jadi ini deduction. Jadi ini deductible expensesnya. Tadi kan ada ini kan. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan deductible expensesnya. Nah selanjutnya di sini US Federal Income Tax Rate Schedule 2012. Nah ini jadi schedule tarif pajak di US. Ya schedule tarif pajak di US. Nah di US itu sendiri ini atas pajak apa sih? Income tax ya, berarti ini pajak penghasilan ya. Income tax. Nah jadi ini tarif pajak di sana, tarif pajak di US itu tuh paling rendah itu 10 di sini ya. 10 paling tinggi itu segini 35 ya nih ya. Paling tinggi 35%. Nah kalau di Indonesia itu tuh paling rendah itu 5% ada kan, 5%, terus 10%, 15% sama 25% ya untuk income tax tarifnya. Oke, kita lanjut lagi tax rate and tax paid. Nah, jadi setelah dikurangkan tadi kan dikurangkan dari exemption sama deduction. Nah, wajib pajak itu tuh masih bisa mengurangkan lagi nilai pajak yang diperolehnya. Jadi di US itu ada yang namanya ini tax credit. Nah, jadi tax credit ini itu tuh dihitung berdasarkan jumlah anak yang jadi tanggungan. Jadi per anak itu nanti itu tuh akan bisa dapat yang namanya tax credit. Nah, selanjutnya perusahaan itu kan awalnya kan ya telah menghitungkan berapa pajak yang dipotong ya kan, berapa pajak yang dipotong kan. Intinya perusahaan itu kan di awal udah ngitung nih berapa pajak yang dipotong. Itulah yang dikatakan dengan namanya ini withholding kan. Jadi perusahaan itu ngitung berapa pajak yang dipotong. Nah, jumlah potongan itu nanti itu akan dibandingkan dengan nilai aktualnya itu berapa. Kalau lebih, itu nanti akan, kalau lebih besar ya, perhitungannya itu nanti yang dipotong oleh perusahaan untuk, maaf salah. Jadi, ulang lagi ya. Untuk withholding ini, jadi kan perusahaan itu telah menghitung pajak berapa nih pajak yang udah dipotong nih. Nah, itulah yang dikatakan dengan yang namanya withholding. Nah, nanti kan ada jumlah potongannya kan. Jumlah potongannya itu berapa? Nanti dibandingin nih sama nilai aktualnya. Kalau ternyata beda,
ada ketidaksesuaian, bahwa nilai aktualnya itu nanti bahwa nilai potongannya itu nanti akan lebih besar dibandingkan nilai aktualnya, maka akan dilakukan yang namanya ini refund. Oke, akan dilakukan yang namanya pengembalian refund. Oke, jadi gitu. Nah, selanjutnya di sini computing jack tax. Nah, ini tadi ya. Pertama kan gross income kan, ini pendapatan kotor kita itu sebesar 60.000. Nah, selanjutnya di sini dikurangi sama deduction kan. Tadi ada deductionnya itu segala macam, apalah itu tadi. Nggak hafal juga gue. Dikurangi sama deduction nanti akan dapat nih, ya kan? AGI, adjusted gross income. Jadi AGI ini itu ya, dia itu penyesuaian terhadap pendapatan kotor kita, dikurangi dengan pengurangan yang ada gitu loh. Contohnya tadi itu kalau nggak salah ya, seingat gue itu kayak ada biaya pensiun ya kan, terus atau ada juga namanya health insurance, ada expense gitu ya. Intinya dia itu masuknya di sini ya lah, deduction ya, itu sebesar 2.000 nanti dikurangin. Nah, inilah AGI kita, adjusted gross income, yang telah disesuaikan dengan pengurang. Nah, selanjutnya dikurangi lagi kan tadi sama yang namanya exemption atau standar atau itemized deduction kan. Nah, exemptionnya itu sebesar 19 dikurangi nih. Nah, terus selanjutnya standar atau itemized nih boleh pilih salah satu nih. Jadi tergantung dianya itu yang sekiranya menguntungkan buat dia itu yang mana sih, standar atau itemized gitu. Nah, dia pilih salah satu, nanti ketemu nih segini nih ya kan, itemized-nya atau standarnya segini. Nah, nanti dapatlah yang namanya taxable income. Nah, inilah taxable income, inilah pendapatan yang bisa dikenain pajak dari seseorang. Nah, tapi ya kan, tadi itu kan ada yang namanya apa? Tax credit kan. Tax credit itu dia itu dikenakan berdasarkan jumlah anak yang jadi tanggungan. Jadi kan ini taxable income ini dia ini kan udah jadi ini ya, udah jadi kayak bisa dibilang udah jadi dasar pengenaan pajaknya lah ya. Jadi pendapatan yang bisa dikenain pajak ini namanya taxable income kan. Nah, dia tuh udah bisa dikenain pajak nih. Nah, tapi ya wajib pajak itu tuh masih bisa ngurangin lagi nilai pajaknya dengan cara itu ada yang namanya tax credit di sana. Tax credit ini ya, dia itu dikenakan berdasarkan jumlah anak yang jadi tanggungan. Jadi per anak itu nanti bisa dapat tax credit, sehingga di sini 3.000 dapatlah 3.000 lah, intinya 3.000 tax ininya lah ya, tax creditnya. Oh ya, di sini find tax out from tax schedule. Nah, ini dilihat dari tarif pajaknya, ini dia tuh dikenai pajak segini ya, dikenai pajak 3.195. Nah, terus WP itu masih bisa ngurangin lagi pajaknya, sehingga di sini bisa ngurangin lagi kan pajaknya kan dengan yang namanya tax credit kan 3.000 kan, sehingga total tax paymentnya itu yang dibayar itu cuma 195 ini. Nah, terus di sini withholding. Nah, ini oleh perusahaan itu dihitung ini pajaknya si Jax kan. Kan jadi kan perusahaan itu kan di awal-awal dia itu udah kayak udah kayak auto motong gitu loh, auto motong uang kita buat pajak penghasilannya kan. Nah, dihitung sama perusahaan itu segini nih, dapatnya 2.000 nih. Jadi si Jack ini dia itu dipotong 2.000 dari gajinya dia. Gitu loh. Nah, sedangkan dia bayar pajaknya itu cuma 195 nih seharusnya. Artinya apa? Ada lebih kan. Nah, inilah yang dikatakan dengan refund. Jadi ini 1.805. Inilah yang dikatakan dengan refundnya. Jadi gitu ya. Untuk tax base-nya, computing tax base-nya. Nah, terus di sini ada application-nya. Jadi apa ya? Jadi di sini ya, di US itu pernah ada kasus, di Amerika tuh pernah ada kasus. Jadi dulu itu karena adanya deduction sama exemption ya, alhasil nggak bayar pajak ujung-ujungnya. Jadi karena terlalu banyak pengurangan gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ujung-ujungnya ya nggak bayar pajaknya itu bisa minus, atau mungkin kayak ya kalau minus kan nggak mungkin kan, masa pemerintah ngasih uang ke kita sih, ya nol lah, nggak bayar pajak itu. Jadi karena adanya deduction sama exemption itu dulu itu ya, jadi orang itu kayak banyak yang nggak bayar pajak ya karena pengurangnya itu ya banyak. Nah, padahal penghasilannya itu kayak cukup besar gitu loh. Di sana itu waktu itu ya penghasilannya itu segini nih, penghasilannya itu
$1.000 loh. Tapi dia itu nggak dikenain pajak ya, karena ada pengurangan itu tadi, ada deduction sama exemption ya. Jadi pernah ada kasus seperti itu, entah itu kasusnya caranya itu seperti apa sehingga paid zero income tax ya. Nah akhirnya pemerintah itu mensyaratkan yang namanya ini alternatif minimum tax. Nah alternatif minimum tax ini dia itu digunakan untuk menghitung kewajiban pajak dari orang-orang yang dari orang yang itu tadi, yang sejenis itu tadi, yang ujung-ujung kayak penghasilan gede itu dia nggak bayar pajak ya karena adanya pengurangan itu. Nah jadi alternatif minimum tax ini dia itu untuk memperkirakan berapa sih seharusnya dia bayar pajak kalau misalnya nggak ada exemption and deduction gitu. Nah di peraturannya ini ya, di sini tuh pendapatan itu dipajakin itu minimum ini ya 26% or more ya kan. Jadi di peraturan yang ada di sini dia itu pendapatan itu dipajakin itu minimum atas pendapatannya itu minimum 26% sebelum adanya exemption and deduction. Jadi buat mereka itu yang tadi itu yang setelah dihitung dengan adanya exemption dan deduction itu tuh mereka kan jadi ujung-ujungnya nggak bayar pajak gitu kan, karena ya itu ada terlalu banyak pengurangan gitu. Nah mereka ini terus akhirnya pemerintah ngasih persyaratan ini nih, alternatif minimum tax. Nah alternatif minimum taxnya ini itu ya sebesar ini. Jadi atas penghasilan itu minimum itu pasti harus dikenakan sebesar 26%, walaupun perhitungan deduction sama exemptionnya itu bisa menghasilkan dia itu nggak bayar pajak. Nah pada akhirnya ya masih ada lanjutan kan. Nah pada akhirnya karena besaran tersebut kayak besaran yang itu tadi kan, besarannya aturan itu tuh nggak disesuaikan lagi sama inflasi ya. Jadinya di tahun sekarang itu AMT ini AMT ini menimbulkan kayak banyak masalah gitu loh. Di tahun yang sebelumnya itu kan di tahun berapa nih, di tahun 69 ini ya, tahun 69 ini penghasilan itu emang besar ya, karena emang pada masanya itu uang segitu tuh besar gitu misal. Nah tapi di tahun sekarang ya, di tahun ini tahun 2011 atau 2012 ya di sini ya, itu tuh kan kalau nggak disesuaikan sama inflasi ya, penghasilan sebesar itu sebesar yang di tahun 69 itu kan nggak akan sebesar sama penghasilan yang di tahun yang akan datang gitu ya kan. Di tahun akan datang uang segitu tuh kayak kecil banget gitu loh nilainya. Nah akhirnya banyak masyarakat yang terdampak ya kan, khususnya itu masyarakat yang menengah. Nah mereka jadi kayak semacam apa ya, kayak bayar lebih mahal dibandingkan tahun 69 itu tadi. Nah jadi AMT ini ujung-ujungnya dia itu punya permasalahan terhadap dari sisi administrasinya ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi dalam sistem pajaknya itu seperti apa. Oke nanti kita lanjut lagi. Segini dulu untuk part yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.